Oh tidak apa-apa. Dia tidak bermaksud begitu. Aku tidak mendorongmu. Aku tidak bermaksud begitu. Sudah cukup. Kamu membentakku tapi kamu tidak peduli saat dia jatuh. Kamu tidak peduli saat aku sakit atau melompat dari gedung. Hari ini di depan banyak orang. Kamu katakan dengan jelas padaku, apa hubunganmu dengannya? Kamu bisa berpikir apa saja yang kamu mau. Apa yang aku pikirkan? Aku pikir kalian berdua saling mencintai. Pezina, diamlah. Aku tidak akan. Baiklah. Nona tahu. Bukankah kamu sebelumnya ingin putus denganku? Kalau begitu, apa hubunganku dengan orang lain? Apa urusannya denganmu? Selain itu, kita hanya rekan bisnis biasa. Jadi kamu bersamanya karena uang ya? Kalau kamu butuh uang bilang saja padaku. Aku bisa menanggungmu. Kamu hanya tidak masuk akal. Baiklah. Hari ini aku secara resmi memberitahumu. Pernikahan kita dibatalkan. Kamu bisa membatalkannya. Sekarang kita sudah mengatakannya, maka itu mudah. Sebenarnya aku datang ke sini hari ini hanya ingin menjelaskan dengan jelas padamu. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan orang lain. Apa yang baru saja kamu katakan padaku adalah yang ingin aku sampaikan padamu. Pernikahan kita dibatalkan. Tapi pernikahanku akan berlangsung sesuai rencana. Tapi mempelai priaku diganti dengan dia. Kamu baik-baik saja? Ah, Sayang, ayo pergi. Kamu yang menyetir. Apa hubunganku dengan orang lain? Apa urusannya denganmu? Pernikahan kita dibatalkan. Kamu sebaiknya pergi dan meminta maaf pada Nona Tao. Semakin lama kesalahpahaman ditunda, semakin banyak masalah. Mari kita tenang dulu. Kalau tidak, aku akan pergi dan minta maaf padanya. Dia yang seharusnya minta maaf padamu. Kenapa kamu berdebat dengan seorang gadis kecil? Maka aku akan minta maaf padamu atas namanya. Dan terima kasih atas kemurahan hatimu. Biar ku jelaskan. Wanita yang sedang jatuh cinta itu tidak masuk akal, kamu harus merayunya. Baiklah. Sudah lewat. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak tidur lebih awal saja.
Selamat pagi, Tao. Kamu dengar? Ganti suami? Siapa lagi? CEO kita tahu katanya. Mereka berdua punya kekasih baru sekarang. Dan kekasih baru Pak Liu jauh lebih feminin darinya. Semoga kerjasama kita sukses. Mari kita bekerja sama. Selamat datang di kos. Selamat datang Presiden Zhang. Biar ku jelaskan, dia hanya iri hati. Kalau aku tidak bisa melewati bulan ini, aku tidak akan dapat bonus akhir tahun. Dan kali ini aku sengaja minta ke kantor pusat. Kalau keluhan itu tidak ditarik, aku bisa minta tolong orang di kantor pusat untuk memohon ampun. Hei, tunggu dulu. Kamu ngobrol asyik dengan pemilik cantik itu kemarin? Aku sudah tidur. Ada yang belum pulang. Menakjubkan. Jangan hubungi pemiliknya lagi. Kenapa? Karena menyangkut reputasi seorang wanita. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Pergi dan siapkan materinya. Baiklah. Shuke, selamat pagi. Selamat pagi, Shuke. Selamat pagi, Manajer Lee. Itu departemen penjualan? Shuke. Kamu panggil dia ke sini. Kita ada rapat di departemen pemasaran. Kenapa? Kita perlu mendengar pendapat dari tim penjualan di lapangan. Silakan. Kapan Presiden Ye akan kembali? Saya kira minggu depan, tergantung situasi masalahnya. Untuk akhirnya menentukan tanggal. Ketika dia kembali, kamu harus mengundangnya makan malam dan ngobrol dengan baik. Saya sebenarnya ingin menghadiri pernikahanmu. Tapi saya diundang ke forum di Eropa. Kamu terlalu baik. Cukup tunjukkan ketulusanmu. Bisnis itu penting. Dulu kami fokus pada produk high-end. Tapi kali ini, target pelanggan kami adalah pekerja kantoran biasa dan kelas pekerja. Jadi, saya pikir tema kita seharusnya bukan tentang kesenangan, tapi praktis. Lebih tepatnya, satu kata rumah. Sebenarnya kami orang biasa sudah menghabiskan semua tabungan, atau bahkan mengambil pinjaman puluhan tahun. Untuk apa? Bukankah hanya untuk memiliki rumah yang stabil? Benar juga. Saya tidak menyangka kamu punya karyawan yang sangat baik di departemen pemasaranmu. Kami juga ingin memilikinya. Chao. Dia adalah penjual top di departemen penjualan selama bertahun-tahun. Kami terutama ingin mendengarkan pendapat dari tim penjualan di lapangan, yang mungkin bisa diterapkan dalam proposal kami. Oke, Chao. Ini cara yang tepat. Mr. Chao, menurutmu ada hal berharga dari yang dia katakan? Tentu saja. Karena begitu, kamu bisa ceritakan lebih banyak tentang properti kepada Tao. Tidak, itu tidak tepat. Ya, saya juga pikir itu tidak tepat. Itu tidak pantas. Bagaimana kalian saling mengenal? Kami tidak saling mengenal. Ya. Perusahaan Taozong mengiklankan properti kami. Saya terkejut saat melihatnya. Saya bertanya-tanya perusahaan mana yang bisa melakukan pekerjaan iklan sebaik itu. Kemudian saya menemukan itu adalah perusahaan Tao. Jadi saya sudah lama mengagumi Presiden Tao. Baiklah, ada hubungan seperti itu. Jadi saya memutuskan, Chao akan menugaskan Shuke dari garis depan penjualan untuk mengumpulkan informasi tangan pertama yang paling mutakhir. Saya menantikan hasil kerjasama kalian. Hem. Mr. Liu, Miss Yao sudah datang. Persilahkan dia masuk. Baiklah. Sesuatu. Tidak ada. Apa yang terjadi? Apa pendapatmu? Ah? Mengapa kamu tidak bertanya pada Tao Hua? Apa yang dia lakukan? Dia sangat hebat. Dia sudah lama mengejar Tao Hua. Kamu belum melihat layar bergulir di Shimao Tianjie. Seluruh layar. Apa kamu kenal dengannya? Sangat kenal. Siapa namanya? Teba. Hei kamu. Kamu bahkan tidak bisa menebaknya.
saya akan menerima telepon. Halo, saya memberitahumu. Saya benar-benar tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Saya pasti sudah ketahuan. Apa yang terjadi? Liu Yu baru saja bertanya pada saya tentang pacar palsumu. Saya rasa saya mungkin sudah dicurigai. Baiklah, saya tidak akan bicara. Mari bertemu di tempat biasa kita. Kami akan segera sampai. Oh. Ayo pergi. Kita mau kemana? Saya ada urusan sekarang. Saya harus kembali. Ini semua salahmu. Apa yang kamu inginkan? Kolaborasi dengan saya. Saya tidak pergi, saya ada urusan. Kamu tidak mau ya? Kemudian saya akan memberitahu bosmu bahwa kamu tidak bekerja sama dengan saya. Tidak hanya kamu. Saya juga akan mengeluh tentang rekan-rekanmu. Dan seluruh departemenmu akan menderita. Apa maksudmu? Apakah kamu mengancam saya? Ini terang-terangan. Dia bertanya kepada saya beberapa pertanyaan tentang dia. Saya tidak menjawab. Jadi dia tidak tahu apa-apa. Sayang, saya mohon. Sudah sampai pada titik ini. Jangan bertahan lagi. Katakan saja beberapa kata baik kepadanya. Dan akui kesalahanmu dan semuanya akan selesai. Mengapa dia yang tidak seharusnya meminta maaf kepada saya? Mengapa dia tidak mengatakan sesuatu yang baik kepada saya? Hei, saya punya sedikit saran. Ini sudah ada dalam pikiran saya untuk waktu yang Pertama, lama. kita perlu berlatih. Ya, mari kita berlatih. Benar. Siapa namamu? Tunggu, kamu bahkan tidak tahu ini. Shuke. Tiga 30 tahun. Dan seorang penjual properti. Tidak. Apa yang salah? Bagaimana saya bisa menyukai agen properti? Itu benar. Kemudian jangan cari saya lelah berpura-pura. Kamu bisa mencari seseorang dari Wall Street, seorang elit keuangan. Mengapa tidak memilih kamu? Ganti saja karirmu. Oke. Biarkan saya menerjemahkan kata-katanya ke dalam bahasa manusia. Tujuan utama kita sekarang adalah membuat Liu Yu percaya bahwa kalian berdua benar-benar baik. Dan kemudian mengejar dan memenangkan kembali Tao Hua. Jadi, kita perlu membuatnya merasakan rasa krisis yang kuat dalam segala hal. Contohnya, kamu bisa punya karir yang sangat mengesankan, yang juga bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Siapa bilang aku mau dia balik dan ngejar aku? Banyak banget orang yang mau ngejar aku. Oke, udah deh, jangan keras kepala. Kamu menderita karena gengsi. Ambil itu. Halo. Ayo ketemuan besok. Mari kita cek jadwalnya. Nggak perlu cek. Aku akan langsung ke perusahaanmu besok. Aku ingin berbaikan denganmu. Hei, aku kasih tahu ya. Liu Yu benar-benar mencintaimu. Masuk. Mr. Liu, aku nggak tahu kalau Anda datang. Untungnya aku nggak ngatur kerjaan apa-apa. Sudah cukup belum? Aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Siapa pria itu? Apa yang terjadi dengan wanita itu? Jinghua adalah rekan bisnisku. Dia adalah rekan bisnis dan teman. Sekarang kamu tahu untuk menjelaskan padaku. Oke, ini masalahku. Aku datang hari ini, aku nggak mau bahas ini. Apa yang ingin aku sampaikan adalah... Kenapa kamu nggak jawab? Ada yang nggak beres. Itu cuma telepon kerja. Kamu nggak perlu jahat-jahat. Kamu nggak bisa terima telepon kerja di depanku, jawab aja. Aku nggak bilang nggak.
Halo Jinhua, Kamu ngapain? itu hadiah pernikahan buat anak perempuannya. Internet sekarang sudah sangat berkembang. Ya ampun, seriusan? Pergi. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Apakah kamu merampok bank? Kamu ngomong apa sih? Kak Shu udah berhenti dari bisnis itu. Dia nggak ngapa-ngapain yang nggak bener. Semua yang ada di toko ini yang berharga. Udah dijual. Oh, Aku akan buatkan teh untukmu. lumayan. Kamu benar-benar menghabiskan banyak uang. Itu anakku. Kalau bikin Antana untuk siapa lagi? Siapa lagi? Hei, bagaimana? Cantik kan? Aku menyukainya setahun yang lalu. Ini unik. Aku sudah membayar sisanya dan sudah dikirim. Kebetulan saja itu pernikahan anakku. Haha. Aku tidak menyangka kamu akan menahan langkah besar kali ini. Kupikir kamu akan diam-diam berpura-pura pengecut dan menghindarinya. Aku sudah tua. Jika aku terus menjadi pengecut, aku mungkin tidak bisa berbicara dengan anakku dalam hidupku. Ketika dia masih kecil, dia menonton kartun. Dia jatuh cinta pada mahkota kecil di kepala sang putri, dan menangis memohon padaku untuk membelikannya. Tapi saat itu, aku sangat miskin sehingga aku tidak mampu membelinya, bahkan jika aku menjual diriku sendiri. Aku tidak punya pilihan selain berbohong padanya. Aku bilang bahwa di negara kita putri, hanya memakai mahkota kecil. Diperbolehkan memakai mahkota kecil. Dan aku berjanji, aku akan membelikannya satu. Dia membuat janji denganku. Jari kelingking itu. Dan mengaitkan jari kami bersama berjanji untuk tidak pernah berubah. Janji selama 100 tahun. Tidak pernah putus. Oh baiklah, aku akan segera kembali. Apakah ini panggilan kerja? Kamu tidak begitu patuh pada keluargamu. Jinghua adalah partnerku sekarang. Seorang klien akan datang. Tentu saja dia ingin mengundangku. Partner apa? Dia telah berinvestasi di perusahaanku. Jadi maksudmu kalian berdua akan bersama di masa depan dan tinggal bersama? Ini kemitraan. Bisnis atau kehidupan? Tentu saja bisnis. Aku di sini bukan untuk membicarakan hal-hal ini. Ini semua urusan bisnis. Mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Aku tidak setuju. Apa yang tidak kamu setujui? Apa yang tidak kamu setujui? Apakah kamu tidak terlalu berlebihan? Bukankah kamu selalu suka mengontrol segalanya? Oke, aku setuju untuk menjual rumah itu. Kalian berdua putus. Aku sudah tanya kamu tentang menjual rumah sebelumnya. Kamu tidak setuju. Tapi sekarang aku sudah menandatangani kontrak dengan seseorang. Tapi sekarang kamu setuju untuk menjual rumah. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Bagaimanapun aku tidak akan menerimanya. Entah kamu putus dengan dia atau kamu putus dengan aku. Kamu pilih satu. Bukankah ini semua tentang uang? Kamu bisa tanya dia, tapi bukan milikku. Selama aku bilang ke ibuku, uangnya akan masuk ke rekeningmu dalam hitungan menit. Mengapa kamu harus menjual rumah dan tubuhmu? Apa maksudmu menjual apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bahkan tahu apa yang kamu katakan? Bagaimana aku tidak bisa mendengar apa yang aku katakan? Aku tahu apa yang aku katakan. Aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana aku bisa bertahan denganmu selama 2 tahun? Kamu bertahan dengan aku. Siapa yang menangis dan memohon untuk tidak putus, yang berlutut dan melamarku, lalu berbalik dan menjual rumah pernikahan kita? Ini karena aku selalu yang satu-satunya yang menghabiskan semua sisa perasaanku untukmu. Kamu sudah lelah ya? Baiklah, kalau begitu kamu pergi. Kamu pergi, ada banyak orang yang mengejarku. Apakah kamu perlu buru-buru datang ke aku? Aku ada pekerjaan, aku tidak bisa membuang waktu denganmu. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk memberimu nasihat. Jangan bingung sejenak. Tertipu oleh seseorang yang punya niat tersembunyi. Liu Yu berhenti. Apa maksudmu dengan itu? Dari mana kamu menemukan pria itu di pesta itu? Tunanganku. Dia seorang desainer interior yang baru pulang dari luar negeri. Dia sudah lama mengejarku dan akhirnya menikah. Seberapa cemburu. Tunanganku. Oke.
Tao Hua, jika kamu sedang ditipu sekarang, aku harap kamu bisa berhati-hati. Tapi jika kamu berbohong, dan berhati-hatilah. Jangan jawab. Halo Jin Hua. Oke, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Liu Yu, dengarkan aku. Shuke adalah tunanganku, bukan penipu. Kami sudah mendapatkan surat nikah. Aku tidak memberitahumu karena takut mengejutkanmu. Hei, kapan kamu akan memberikan hadiah kecil ini? Tentu saja aku akan memberikannya sebelum pernikahan. Kamu benar-benar tidak berencana menghadiri pernikahan. Miraka tidak menggandengku. Aku tidak punya muka untuk pergi. Selama lebih dari 20 tahun, ibu dan anak perempuan hidup dengan baik. Aku tidak membayar sepeser pun. Aku tidak pantas menjadi seorang ayah. Kak Shu, dengarkan aku. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Kamu tidak bisa membandingkan hubunganmu dengan ayahmu. Dengan hubungan ayah anak kami. Ayahmu adalah pahlawan di hatimu. Aku bahkan tidak sebaik beruang di mata anak perempuanku. Siapa yang harus disalahkan, salahkan diriku sendiri. Aku sedang bermain-main. Sekarang aku sudah tua. Aku ingin menjadi seorang ayah. Aku tidak punya kesempatan ini. Masuk. Batuk. Perlahan. Batuk. Batuk-batuk. Sangat melelahkan. Apa kamu gila? Jika kamu ingin mati-mati sendiri, jangan menyeretku. Aku tidak hanya tidak berguna. Aku juga pengecut. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Jangan libatkan aku, oke? Aku nggak sanggup. Aku juga harus jaga badan sendiri. Aku masih harus merawat ibuku. Aku nggak takut sakit. Aku nggak takut mati. Tapi jangan khawatir. Aku nggak bakal mati kecelakaan mobil. Kalau nggak ibuku bakal malu. Kalau nggak ibuku bakal malu di pemakaman. Ah, kamu sudah menikah? Bukan urusanmu. Kamu punya pacar? Nggak. Oke. Ayo kita urus surat nikah besok. Mas, kamu udah nonton seharian. Istirahat dulu. Ah. Aku nggak bisa bayangin gimana rupanya. Gimana rupanya di aku. Mas, menurutku pengantin prianya cukup baik. Kamu bisa tenang. Lagi pula di mana dia kerja. Mobil apa yang dia pakai. Dan di mana dia tinggal. Kalau dia berani perlakukan anakmu jelek, aku bakal bunuh dia. Diam kau. Menantuku itu pria A. Masa dia bakal jelek ke anakku? Lagi pula anakku itu sangat hebat. Dan imut. Siapa yang bakal perlakukan dia jelek? Trikmu nggak bakal pernah kepake seumur hidup. Kamu nggak bakal bisa pakai trik itu seumur hidup. Hei Dozy. Lama nggak kontak. Apa? Kamu gila ya? Buat ngurus surat nikah sama aku. Meskipun kamu nggak bersyukur sama Tuhan, kamu harus senang. Kamu mau bikin pacarmu Liu Yu marah? Kamu pikir semua orang di dunia ini bodoh? Aku nggak bilang kamu beneran mau ngurus surat nikah sama aku. Maksudku surat nikah palsu. Kamu serius? Aku serius. Maka aku akan memberitahumu dengan serius bahwa aku tidak mau lagi terlibat dalam hubunganmu. Aku hampir muak dimanfaatkan oleh kalian berdua. Aku menasehatimu bahwa permainan kecil seorang wanita itu menyenangkan. Tapi jika sudah kelewatan, itu adalah penghancuran diri sendiri. Setiap orang punya batas di hatinya. Jika kamu ingin melanggar batas orang lain, kamu sedang bermain api. Jangan bicara omong kosong padaku. Ini tidak akan sia-sia untukmu.
Bantu aku mendapatkan sertifikat palsu. Semua sandiwara hanya akan memakan waktu 1 atau 2 hari paling lama. Sebutkan harganya. Jangan coba-coba tipu aku. Tidak akan berhasil padaku. Aku beri kamu 1 hari dan pikirkan tentang harganya. Aku tak mau memikirkannya barang semenit. Apa kamu pikir semua orang seperti kamu? Kamu cuma mikirin uang. Kamu pikir uang adalah segalanya. Aku tidak begitu. Aku benar-benar nggak ngerti kalian orang kaya. Hei, mau kemana kamu? Apa yang kamu lakukan? Tunggu aku. Hei 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 hei. Apa kamu gila? Aku nggak bawa uang sama sekali hei. Ini di mana? Hei bos. Shuge, Shuge sedang keluar. untuk meminjam uang. Kamu juga pinjam uang? Sejak aku bertemu dengan gadis yang melompat dari gedung itu, aku tak pernah merasakan kedamaian sehari pun. Dia membawaku ke taman pinggiran kota di tengah malam. Lalu pergi dengan mobilnya. Untungnya tempatnya dekat. Ngomong-ngomong, apa kamu punya uang? Pinjamkan aku sedikit. Aku akan naik taksi pulang. Cuma 100 yuan. Terima kasih. Apa sih gunanya hidup begini? Hei katamu tadi Kak Shu kemana? Jangan tanya soal itu. Saudara yang dulu mengikuti Kak Shu mengalami kecelakaan mobil. Dia sepenuhnya bertanggung jawab harus membayar ganti rugi atau masuk penjara. Dia punya keluarga tua dan muda di rumah. Kak Shu memutuskan untuk membayar ganti ruginya. Siapa yang akan membayar? Kak Shu yang akan membayar. Dari mana dia dapat uang untuk membayar? Saldo belum dibayar. Apa dia bilang uang muka sudah habis? Oke. Bukankah hadiah itu sangat penting baginya? Kenapa mereka tidak punya nasib ini? Mari tunggu kehidupan berikutnya. Aku pikir Kak Shu. Yah. Kamu minta Kak Shu bayar uang muka dan saldo. Aku akan cari uangnya. Oke. Jangan marah. Kita harus bantu Kak Shu saat dia dalam kesulitan. Tidak ada cara lain. Itu bukan teman. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Kita hanya bisa melakukan ini. Jangan bikin masalah. Desainmu tidak bisa dijual dengan harga segitu sekarang. Bukan menjual seni. Kamu menjual dirimu sendiri. Sudahkah kamu memikirkannya? Aku mau jumlah ini. Nomor kartu ada di situ. Transfer uangnya secepatnya. Kenapa ada 0? Ada 0. Apa artinya yo ini? Ingat, aku tidak mau 1 sen pun lebih dan tidak 1 sen pun kurang. Nomor KTP kau, nomor kartu, dan alamat rumahku, nomor telepon semuanya ada di situ. Jangan khawatir, aku janji akan membayarnya. Rp284.800 Kak Shu sudah datang. Bagaimana kabar saudaramu? Bao SI Mulat Visor. Dia bilang lagi padamu. Kamu kalah. Seharusnya tidak ada masalah dengan uangnya. Kamu tidak mengembalikan mahkota kecil itu kan? Aku tidak bisa mendapatkan uang jaminan kembali. Jangan mengembalikannya. Aku punya uang sekarang. Aku menggunakan uang untuk kamu pergi ke luar negeri, untuk membeli hadiah untuk putriku. Aku masih manusia, ketika kamu bukan manusia. Jangan khawatir. Aku belum menyentuh uang untuk pergi ke luar negeri. Uang yang aku sebutkan adalah hasil jerih payahku. Hei, izinkan aku bertanya sesuatu yang serius. Apakah kamu tahu tempat yang bisa dipercaya untuk mendapatkan sertifikat palsu? Sertifikat palsu? Ya. Kamu tidak lulus dari Universitas Reguler 112. Apa itu Universitas 211? Dan aku tidak mengajukan sertifikat gelar. Ini sertifikat pernikahan. Benarkah? Oke, jangan khawatir. Aku akan turun dan bertanya pada seseorang. Kamu tetap di mobil.
Halo, ada siapa di sana? Permisi, ada siapa di sini? Halo, Kamu mencari siapa? aku mencari Laosan. Aku? Kamu ingin mengajukan sertifikat pernikahan kan? Aku sudah memberitahumu harga dan hal-hal lainnya. Berikan aku foto dan bahan-bahannya. Foto. Tidakkah kamu membutuhkan foto di sertifikat pernikahanmu? Ya, aku tidak membawa fotonya. Tidak apa-apa. Kami juga menyediakan layanan foto di sini, tapi itu akan dikenakan biaya tambahan. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar, aku pikir. Bisakah kamu menunjukkan padaku sertifikat pernikahan yang pernah kamu miliki? Untuk menunjukkan padaku? Apa maksudmu? Tidakkah kamu percaya padaku? Tidak, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu bisa pergi dan memeriksa kotaknya. Pergi dan lihat. Percetakan dan ukiran kami, dan kertas serta nomornya persis sama dengan yang asli. Apakah kamu punya permintaan khusus? Tidak. Bagus, tunggu sebentar ya. Aku akan panggil seseorang untuk ambil foto. Hei. Aku menemukannya, tapi kita perlu ambil foto sekarang. Apa itu orang dengan naga hijau di kiri, harimau putih di kanan, dengan Mickey Mouse di tengah? Kenapa kamu tidak pergi sendiri saja? Bisakah kamu tidak terlalu imajinatif? Kita sedang membuat sertifikat palsu sekarang, bukan perdagangan narkoba. Cepat turun. Aduh. Perutku tiba-tiba sakit. Kamu pura-pura ya? Toilet. Lihat keberanianmu. Aku tidak bisa pergi. Aku akan ke toilet dulu. Di mana toiletnya? Ingat, jalan lurus ke depan. Jalan lurus sampai ujung lalu belok kanan. Di mana dia? Tunggu 2 menit, dia di toilet. Oh, dia pergi ke toilet. Oh, kamu bilang begitu, aku juga mau ke toilet. Jadi kamu bisa bantu jaga sebentar. Oke, kalau ada pekerjaan, kamu bisa bantu aku urus. Hei. Kalian berdua sedang apa? Bisakah kamu dapat sertifikat di sini? Kamu juga mengeluarkan sertifikat. Tidak, ini 2 orang. Mereka juga perlu mengajukan sertifikat, jadi aku bawa mereka ke sini. Oke, ikut aku. Ayo. Di mana fotonya? Foto. Tentu saja sertifikat nikah membutuhkan foto 2 orang. Tunggu sebentar ya. Aku ingin tahu, apakah ada perbedaan besar antara sertifikatmu dan yang asli? Kamu tidak percaya aku. Aku bilang semuanya ada di kota itu. Kalau tidak percaya, pergi lihat sendiri. Lihat. Kamu cukup jago meniru. Kertas cetak. Spesifikasi dan nomor stempelnya persis sama. Ada yang asli dan ada yang palsu. Mana yang asli, mana yang palsu? Bisa kamu bedain mana yang asli dan mana yang palsu? Berapa biaya buat bikin sertifikat? Cuma 1.000 yuan. Bayar uang muka 500 yuan dulu. 500 sisanya bisa dibayar pas dapat sertifikatnya. Kalau butuh apa-apa bilang aja. Lihat nih kertasnya, dan tata letaknya semua dibuat dengan hati. Gak masalah kalau belum ada foto sekarang, soalnya kita bisa sediakan layanan foto yang paling profesional. Sudah siap di sebelah. Lihat deh efisiensi kita, ini namanya profesionalisme. Betul. Hei, ngapain sih? Kami polisi. Tahu gak seberapa parah kejahatan kalian? Apa yang kalian lakukan udah cukup buat dihukum. Kartu pelajar, ijazah, sertifikat gelar, dan sertifikat nikah. Benar-benar warna-warni. Banyak banget dokumen yang ditinggal di sini. Berapa banyak yang udah kalian jual? Sampai gak inget semuanya ya? Tahu gak seberapa buruk dampaknya buat negara? Seberapa buruk dampak yang udah ditimbulkan ke negara? Kalian melakukan kejahatan pemalsuan dan penjualan. Dan sertifikat nikah, dan kejahatan pemalsuan dan penjualan segel resmi perusahaan. 1,5 tahun gak terlalu banyak. Pak polisi, jangan nakut-nakutin. Saya sedikit tahu hukum, seharusnya tidak seburuk itu. Seharusnya kamu lebih tahu untuk tidak melanggar hukum. Salah.
Kami bukan menjual sertifikat palsu. Pak polisi, kami pembeli sertifikat palsu. Bisa lebih hati-hati waktu bohong? Xiao Wang pergi kasih tahu dia. Oke. Shuke dan Laosan udah ditangkap. Apa? Kenapa mereka begitu ceroboh? Laosan curiga kalau Shuke yang membawa polisi ke sana. Omong kosong. Shock adalah saudaraku. Mencurigainya berarti mencurigai aku. Kamu pergi dan bilang pada mereka. Dan bilang pada mereka untuk tidak mengganggu Shuke lagi. Oke. Untungnya mereka menyelidiki dengan jelas. Mereka hanya mengkritik dan mendidik kami lalu melepaskan kami. Jika mereka tidak menyelidiki dengan jelas, kita akan dianggap sebagai pemalsu. Sudah kubilang, murah itu tidak baik. Apakah kamu menyalahkan aku? Aku melakukan ini untuk membantumu. Apapun metodenya, aku harus melihat sertifikatnya besok. Tidak mungkin. Aku tidak bisa hidup dengan diriku sendiri. Aku tidak akan melakukannya. Kalau begitu biar aku tanya, apakah kamu tulus saat menyelamatkanku di atap? Atau takut rumahnya tidak bisa dijual? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu mengambil sertifikat untuk membantuku atau untuk uang? Untuk uang, bukan untuk membantumu. Itu saja. Kenapa kamu perlu membangun cita baik? Aku akan menaikkan harganya. Aku tidak mau uangnya. Kamu sudah mengambilnya. Kalau tidak berikan padaku sekarang. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang, tapi kamu bisa menambahkan bunganya. Kamu bisa menambahkan sebanyak yang kamu mau. Apakah kamu pikir aku adalah rentenir? Apa yang aku katakan? Kamu ingin mundur. Dan apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Aku merasa bersalah pada ayahku sekarang. Kamu bahkan menyebut ayahku. Oke, aku akan menambahkan sebanyak yang kamu mau. Oke. Apakah kamu gila? Kamu bisa saja memarahiku. Cukup menghina aku. Kenapa kamu membawa-bawa ayahku? Kamu yang sakit. Kamu naik nggak? Turun aja kalau nggak. Hei Ying, lagi ngapain? Tian, kamu sama Yiru datang ke rumahku main. Kenapa ribut banget? Bar? Aku nggak mau ke bar. Tempat nongkrong lama para pendekar. Cowok ganteng dan cewek cantik pada kumpul. Siapa yang nggak datang berarti cucu. Hei, maaf ya soal omonganku waktu itu, sayang. Hei, kamu salah nomor. Kenapa belum jemput aku? Oh, aku cuma. Dia mabuk. Kami mau bawa dia pulang. Dia nggak mau. Dia maksa nunggu kamu jemput. Ya. Oke, tunggu aku ya. Kirim lokasimu, oke?
Kirim lokasinya. Berapa banyak cinta bisa diulang? Berapa banyak orang yang layak ditunggu? Kamu siapa? Aku sopir panggilanmu. Bawa aku terbang. Iya. Masih awal. Ayo masuk minum. Semua pada nunggu jemput kamu Siksi. Oke. Maaf, dia minum kebanyakan hari ini. Aku benar-benar nggak bisa minum sama kamu lagi. Mobilnya mana? Di sana. Aku lihat, makasih. Ayo pergi. Oke. Awas kepalamu. Kita mau kemana? Pulang ke rumahmu. Aku nggak mau pulang. Kalau nggak pulang mau kemana? Kemana saja asal nggak pulang. Hei, kamu bukan anak kecil lagi. Jangan bertingkah seperti anak kecil, oke? Aku tidak akan pulang, aku tidak akan pulang, aku tidak akan pulang. Aku tidak akan pulang, aku tidak akan pulang, aku tidak akan. Baiklah, biarkan aku mengikat sabuk pengamanmu. Tidak. Oh, kenapa kamu tidak membawa kuncinya? Aku sedang rapat. Kamu kembali tepat pada waktunya. Aku sedang rapat. Diam, jangan bicara apapun. Oke, aku akan segera ke sana. Kita sudah sampai rumah. UPS. Tidurlah. Ayah. Ayah. Aku akan menikah. Bagaimana dengan hadiah yang kamu janjikan padaku? Tidak. Aku tidak bisa menikah. Dia tidak menginginkanku. Seperti kamu, dia tidak menginginkanku. Dengarkan aku. Semua orang tua di dunia ini tidak mencintai anak-anak mereka. Lalu kenapa kamu pergi? Kenapa kamu pergi begitu lama tanpa kembali? Aku tidak berteriak. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Aku tidak menginginkanmu. Aku membiarkanmu pergi dulu. Ah. Putriku sayang, dengarkan aku. Ayah sangat menyesal padamu. Ah. Ah.
Ah, oh tidak. Ini rusak. Minum obat jika kamu sakit kepala. Ada jus dan kopi di kulkas, tapi jangan minum minuman dingin saat perut kosong. Aku suka minuman dingin. Ada sarapan di meja, kunci pintu saat kamu pergi. Dia sangat perhatian. Ya, dia tiba-tiba membuat perubahan besar. Apa dia melakukan sesuatu padaku? Apa yang terjadi tadi malam? Anggap saja itu mimpi. Ayo duduk. Aku tidak menyangka kamu begitu mampu. Kantor pusat bilang kamu melakukan pekerjaan yang bagus, dalam mereka tidak bilang apa yang mereka puji darimu. Bagaimanapun keluhannya sudah dihapus. Hei, keluhannya sudah dihapus. Pemiliknya tidak akan mengejarnya. Siapa yang bilang pemilik akan mengejarnya? Bukan kamu. Kapan aku bilang pemilik? Siapa? Kamu tanya siapa? Halo Marco. Hei, bukankah kita pergi bernyanyi tadi malam? Ya ada apa? Lalu apa yang terjadi padaku? Apa aku minum terlalu banyak? Apa yang terjadi setelah itu? Bukankah kamu minta kakak iparmu menjemputmu? Tapi kakak iparmu benar-benar baik, tampan dan perhatian. Dia sangat manis. Kenapa kamu tiba-tiba pergi? Aku ada urusan di rumah. Aku akan segera kembali. Oke. Aku akan minta sopir mengantarmu. Tidak usah, aku akan menyetir sendiri. Kalau begitu aku duluan. Hati-hati di jalan. Aku hanya lewat. Aku hanya datang untuk melihat. Sneaki. Oh iya. Siapa nama orang itu? Siapa? Oh, Shuke. Dia seorang desainer terkenal berusia 30 tahun yang kembali dari luar negeri. Dia sangat berbakat. Tidakkah kamu harus bekerja? Hei, Shuke. siapa? Liu Yu. Siapa? Liu Yu. Datang ke perusahaan saya. Kenapa? Kita seharusnya sudah membicarakan tentang bunga persik sejak lama. Kalau tidak, saya akan datang ke perusahaanmu untuk mencarimu. Tidak. Jangan datang padaku dan aku tidak akan datang padamu. Mari kita tidak bertemu. Hahaha. Siapa yang kamu telepon? Ah, gadis yang melompat dari gedung. Lihat wajahmu seolah kamu bertemu cinta pertamamu. Liu Yu. Liu. Akan terbongkar. Aku tidak tahu. Dia ingin berbicara denganku.
Jadi apakah kamu akan mengaku atau tidak? Jadi, kamu bisa meminjamkan pakaian kencanmu yang biasa. Pinjamkan aku jas bermerekmu. Ada banyak yang mana? Yang terkecil yang kamu beli saat kamu kurus. Abu-abu. Oke, tidak masalah, aku akan mendukungmu. Aku harus berdandan. Aku perlu menguji reaksinya. Jika dia cemburu padaku, maka aku akan mengaku. Jika dia tidak, Logika apa ini? pikirkanlah, mengapa gadis itu melakukan semua ini? Karena dia mencintai pria ini. Jika pria ini masih memiliki perasaan di hatinya, maka aku harus minggir dan membiarkan mereka. Tetapi jika dia sudah benar-benar menyerah padanya, maka aku harus melindungi gadis itu dari melompat dari gedung. Satu-satunya harga diri yang tersisa. Oh, beberapa orang sekarang memikirkan gadis ini di mana-mana, dan bahkan memiliki rasa pengorbanan heroik. Oh tidak, kamu jatuh cinta padanya. Ying jangan tidur, lihat. Sangat tampan. APA, dia terlihat familiar. Saya Shuke. Apa parkir di bawah sini nyaman? Ah. Sopir saya yang mengantar saya ke sini. Saya tidak ingat di mana saya parkir. Sama seperti yang dulu. Di depan pintu klub Xiaoya. Klub Xiaoya. Saya ingat. Ada apa? Kamu naik motor listrik waktu itu dan hampir menabrak mobil saya. Saya tidak ingat. Apakah kamu mencoba memeras saya? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya datang ke sini hari ini sepenuhnya karena Tao Hua. Kalau kita bicara, mari ngobrol yang baik-baik. Kalau tidak, saya akan pergi sekarang. Kamu boleh pergi. Tapi kamu harus segera menghilang dari sisi Tao Hua. Kamu menyesal. Kamu melihat saya dengan Tao Hua sekarang. Kamu merasa sangat tidak nyaman. Dan itu tidak nyaman kan? Saya akan memberkatinya dengan siapa saja. Tapi tidak dengan orang seperti kamu. Kamu tahu kenapa? Tidak masalah kalau kamu tidak punya uang mobil atau rumah. Tapi kamu tidak bisa berbohong dengan mata terbuka. Kamu tahu apa namanya perilaku kamu hina. Bukan tipe orang seperti saya. Kenapa saya disebut bajingan? Syuk Persia 3 Tahun. Seorang desainer yang baru pulang dari luar negeri. Kalau begitu desain satu untuk saya lihat. Ini konyol. Saya bukan pemain jalanan. Kamu bilang desain, saya langsung desain. Bagaimana saya bisa menunjukkan ke kamu? Kebetulan saya punya klub baru yang perlu dihias. Tidak ada desainernya. Berani coba. Mr. Liu, saya harap kamu mengerti. Desainer seperti saya tidak menerima pekerjaan sembarangan. Selain itu, klubmu terlalu rendah untuk saya. Kamu tidak beranikan. Kalau begitu kamu sampah. Bilang lagi. Apa yang salah? Mau berantem? Ayo. Bukan ini trik biasa kalian para sampah. Cara biasa. Ayo. Potong. Ini konyol. Aku orang beradab, tidak mau repot denganmu. Kekanak-kanakan. Mr. Shu. Aku mengingatkanmu dengan baik. Mungkin kamu bisa mengandalkan wajah tampanmu dan mengejar dewi pujaanmu dengan sepeda listrik. Tapi merancang hal ini tidak bisa hanya dengan bicara. Masih tidak berani ambil pesanan ini kan? Kalau begitu segera pergi dari sisi Tao Hua. Kenapa aku tidak berani ambil? Aku ambil. Aku ambil. Aku ambil.
Apa hubunganmu dengan Shuke? Aku agak bingung. Jangan buru-buru tanda tangan kontrak. Kuma, lihat dulu. Jangan ngomong sembarangan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggambar desain Menurut sketsa? aturan industri kami, biasanya desainer membutuhkan waktu seminggu. Secepat itu. Jika sketsa desainmu lolos setelah seminggu, aku akan membayarmu uang muka. Tapi menurut kontrak, jika desainmu di bawah rata-rata industri, kamu harus membayarku 2 kali lipat. Ah. Ada klausul seperti itu. Kamu mau mundur sekarang? Aku bisa pertimbangkan untuk menerimanya. Aku tidak akan ingkar. Sudah ditandatangani. Oke, kalau tidak ada lagi. Tunggu sebentar. Ada satu hal lagi yang perlu kamu jelaskan padaku. Kapan kamu mengirimnya? Liu Yu, kamu benar-benar bodoh. Hei, apa yang kamu lakukan? Tidurlah anak baik. Jangan khawatir, dia tidak bisa mendengar. Kamu memarahiku. Menurutmu dia bodoh besar? Dia memang bodoh. Dia tidak menginginkan pacar yang baik seperti itu. Lihatlah sertifikat pernikahan kita. Mari buat dia marah. Mari buat dia marah. Ah. Ah ah ha ha ha. Ah ah ha ha ha. Ah ah ha ha ha. Mau terus mendengarkan? Lalu ada suara melepas pakaian. Tidak, itu aku membantunya menutupi selimut. Kalian berdua punya selera yang berat. Apakah kamu sengaja mengirimkannya padaku? Hei, dengarkan aku. Dia sedang berbicara di sana hari itu. Aku tidak tahu dia mengirimkannya padamu. Dan dia mabuk hari itu. Kupikir dia hanya bercanda. Sudah cukup. Apakah kamu berbohong pada anak 3 tahun sekarang? Kamu pikir aku akan percaya? Bukankah kamu masih punya beberapa desain yang harus dilakukan? Tidak. Maksudmu mantan tunangan gadis itu untuk mendesain untuk perusahaannya? Ya. Aku juga merasa ada yang tidak beres. Tapi saat aku menyadarinya kontrak sudah ditandatangani dan akan memakan biaya untuk membatalkan kontrak. Kakak Shu, jangan khawatir, sekitar seminggu lagi. Uang muka akan ditransfer. Aku pasti akan membuatmu mendapatkan mahkota kecil sebelum pernikahan. Meskipun kamu melakukan semua ini untuk kakak Shu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu melakukan ini. Apakah kamu tidak percaya pada desainku? Tidak juga. Apakah kamu tidak merasa ada yang tidak beres di sini? Kamu takut dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menipuku? Maksudmu? Apakah kepalanya terjepit pintu atau ditendang keledai? Bukankah dia sengaja membuat masalah untuk dirinya sendiri? Apa? Kalian berdua ngapain semalam? Aku juga pengen tahu. Tapi pasti bukan yang kalian pikirkan. 2 orang jomblo sendirian di kamar. Dan penuh gairah. Enggak. Oh, aku ngerti. Nggak heran dia nyari Liu Yu. Kenapa dia nyari Liu Yu? Gimana aku tahu? Kukira kamu yang suruh dia. Masa sih? Aku nelpon Shuke. Ada apa sih? Kenapa dia nyari Liu Yu? Mati. Tikus sialan ini berani matiin HP pas aku nelpon. Telepon lagi. Kamu masih mikirin dia. Kamu udah mikir belum? Kalau Liu Yu lihat Jia Zheng dan percaya, kamu nggak bakal bisa balik lagi.
kita udah nggak bisa balik lagi. Ini gratis buat kamu. Aku bakal bayar uangnya secepatnya. Untungnya kamu emang jago desain interior. Dengan level kamu, kamu masih bisa handle dengan sedikit usaha. Kayaknya kamu nggak buta. Tentu aja aku nggak buta lihat banyak gambar desain di mejamu. Tapi kamu nggak bikin desain yang bagus. Kenapa kamu jualan rumah? Tahu nggak? Sejak aku lulus sampai sekarang, aku nggak pernah bikin desain. Kenapa? Jualan rumah cepet dapat duit. Kamu pelit. Tapi aku udah lihat gambar desainmu. Kamu masih punya skill. Kayaknya kamu udah lama nggak ngelakuin. Kalau aku nggak keluar negeri, aku nggak bakal kehilangan profesi lamaku dan lanjut ngelakuinnya. Kamu mau keluar negeri. Iya. Aku bakal berangkat 2 bulan lagi. Jadi kamu jual rumahmu dan bikin sertifikat palsu buat bayar uang kuliah. Ya ampun. Nggak juga. Biaya kuliah untuk belajar di luar negeri. Biaya hidup. Aku punya cukup uang di tabunganku. Aku melakukan ini untuk membantu seseorang. Dia kekurangan uang. Aku tidak menyangka itu. Kamu cukup adil. Aku harus memberinya uang itu. Jangan dipotong dari biaya desain yang dia berikan padaku. Karena kontrak sudah ditandatangani. Lakukan dengan baik. Aku akan membuatnya dengan suara keras. Tentu saja. Pelayan 2 botol anggur merah. Ini, Kenapa kamu pesan begitu banyak anggur? Semoga perjalananmu lancar. Kamu bicara terlalu awal. Kita harus mengatakan sesuatu yang baik di makan malam perpisahan. Setelah makan ini, dan habiskan minuman ini, kau akan menjadi wanita kaya dan cantik, dan aku akan menjadi penjual properti. Kita tidak akan pernah punya hubungan lagi kan, ayo? Ayo. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Dan tidak pernah saling melihat lagi. Foto pernikahan ini sangat cantik tapi tergantung siapa yang memakainya. Menurutku, anak Lau Liu yang paling tampan. Benar, hahaha kakak Shu kamu memujiku. Hei kakak Shu, kamu bilang kita bersaudara. Generasi berikutnya, anakmu yang paling cantik. Haha benar. Biar ku katakan, anakku. Dia lebih baik dariku. Hei kakak Shu, bukankah anakmu akan segera menikah? Itu akan diadakan pada ulang tahunnya bulan depan. Hei Shu, ku dengar Taohua putus. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang menyebarkan rumor? Ya, tidak aku kenal anak perempuanku. Anak perempuanku dan suaminya sekarang baik-baik saja. Ya mereka baik-baik saja. Hahaha. Lihat anak laki-lakiku. Aku beritahu kami sebelumnya. Hei, santai saja dan turun perlahan. Biar aku beritahu kamu, aku punya properti. Ayo. Hei, Senyum. Satu lagi. Ya. Lihat Weibo dan Moments yang aku posting. semua orang akan melihatnya. Jangan khawatir. Aku sudah memblokir ibuku. Kamu pikir aku bodoh? Tapi Liu Yu bisa melihatnya. Aku hanya ingin dia melihatnya. Hanya untuk membuatnya marah. Benar. Hanya untuk membuatnya marah. Aku akan mengantarmu masuk. Aku tidak akan ke rumahmu. Tidak apa-apa, kita sudah menikah sekarang.
Aku akan mengantarmu masih tidak akan ke rumahmu. Ya, kita sudah menikah. Itu rumahku. Siapa di sana? Siapa itu? Tengah malam. Memeluk pria yang tidak sopan. Kamu tertawa apa? Perhatikan kata-katamu. Siapa yang kamu bilang tidak sopan? Kami suami istri. Ya, Hanya kalian berdua. Aku punya bukti. Tunggu. hei kamu ngapain? Tao Hua, jangan takut. Ayo lihat-lihat. Buka dan lihat. Jangan takut Tao Hua. Tao Hua. Apakah kalian berdua pasangan? Kamu memanggilnya Mama. Bibi. Dengarkan aku, sebenarnya. Sudah sangat malam. Kamu pulang dulu, Mama diam. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan putriku. Tidak nyaman dengan orang luar. Aku mengerti Bibi. Maka aku tidak akan mengganggu kalian. Hei kamu. Apa yang terjadi antara kamu dan Liu Yu? Aku sudah putus dengannya. Aku tidak memberitahumu sebelumnya karena takut membuatmu khawatir. Baiklah, katakan padaku kapan kalian berdua pertama kali bertemu. Sudah lama. Berapa lama? Bukankah kamu dan Liu Yu akur beberapa hari yang lalu? Liu Yu bahkan datang ke rumah kita untuk makan malam bulan lalu. Kamu mengkhianatinya. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak mengenalnya saat itu. Kalian hanya saling kenal kurang dari sebulan. Kalian berdua menikah. Kamu tidak serius. Mama. Sebenarnya apa? Aku sudah mengirimkan kartu undangan untukmu dan Liu Yu. Kamu tahu siapa yang aku undang. Bagaimana menurutmu orang lain akan melihatku? Mama. Apakah itu saja yang kamu pedulikan? Apa yang kamu ingin aku pedulikan? Apakah kamu peduli padaku? Aku membiarkanmu menerima pendidikan terbaik. Aku tidak membiarkanmu khawatir tentang apapun di perusahaan. Aku memperlakukanmu seperti harta nasional. Apa yang aku inginkan? Aku hanya berharap kamu tidak akan seperti ayahmu yang tidak bisa diandalkan. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Tapi kamu harus membuatku malu. Ketika dia masih di sini, setidaknya seperti sebuah rumah. Aku benar-benar membuang waktuku membesarkanmu. Mama. Mama, ada apa denganmu? Mama, ada apa denganmu? Mama. Ayo turun. Ada pelanggan yang memanggilmu untuk rapat.